Penduduk Malaysia menangis. FIFA resmi anulir 3 hasil uji coba timnas Malaysia karena naturalisasi bodong dianggap kalah 0-3 dan denda 209 juta, kata Sefes Ali dengan nada keras bilang seperti ini. Federasi Malaysia sukses buat malu di hadapan publik dunia. Kita seperti sampah yang diinjak-injak dan tak ada yang memungut satu pun. Pernyataan mengejutkan Presiden FIFA Gianni Infantino, jangan tiru timnas Malaysia, contoh positif ada di Indonesia. Saya harap negara-negara Asia Tenggara maupun negara manapun di belahan dunia jangan meniru kasus timnas Malaysia terkait penipuan pemain naturalisasi bodong alias palsu. Gunakan langkah yang benar seperti timnas Indonesia. Hasilnya pasti akan disanjung dunia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Penduduk Malaysia menangis. FIFA resmi anulir 3 hasil uji coba timnas Malaysia karena naturalisasi bodong dianggap kalah 0-3 dan denda 209 juta, kata Sefes Ali dengan nada keras bilang seperti ini. Federasi Malaysia sukses buat malu di hadapan publik dunia. Kita seperti sampah yang diinjak-injak dan tak ada yang memungut satu pun. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Tim nasional Malaysia baru-baru ini menjadi sorotan tajam setelah Federasi Sepak Bola Dunia FIFA mengambil keputusan kontroversial, menyatakan 3 hasil uji coba timnas Malaysia batal dan memberi hukuman kalah 0,3 pada masing-masing laga. Selain itu, Federasi Sepak Bola Malaysia juga harus membayar denda mencapai 209 juta rupiah. Keputusan ini sontak membuat penduduk Malaysia menangis, tidak hanya karena malu, tetapi juga karena efek jangka panjang yang mungkin akan mereka rasakan dalam perjalanan timnas mereka. Alasan utama keputusan FIFA ini adalah penggunaan pemain dengan status naturalisasi yang dianggap ilegal atau bodong. Istilah naturalisasi bodong ini bukan tanpa dasar. FIFA memiliki aturan ketat terkait asal-usul seorang pemain yang ingin memperkuat tim nasional negara tertentu. Seorang pemain harus memenuhi syarat seperti memiliki hubungan darah, tinggal di negara tersebut selama periode tertentu, atau memiliki izin resmi dari federasi terkait. Namun, timnas Malaysia diduga melanggar aturan ini dengan menggunakan pemain yang tidak memenuhi syarat legal FIFA, sehingga hasil pertandingan yang sudah dicatat sebelumnya kini dinyatakan tidak sah. Bukan hanya sekedar catatan pertandingan yang terhapus, efek dari keputusan ini sangat nyata. Malaysia kini dikalahkan secara resmi dengan skor 0,3 pada 3 laga uji coba yang sebelumnya mereka menangi atau hasil imbang. Tentu saja ini memukul moral tim, staf pelatih, dan tentu saja para pendukung setia. Media Malaysia ramai memberitakan tangisan warganya yang merasa dipermalukan di panggung sepak bola internasional. Lebih mengejutkan lagi, pemain yang terlibat dalam kasus naturalisasi bodong ini masih dalam proses sidang arbitrase. Artinya, kasus ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada kemungkinan adanya tambahan hukuman bagi pemain yang terbukti melanggar aturan FIFA, termasuk larangan bermain dalam kompetisi internasional atau sanksi tambahan bagi federasi. Proses arbitrase ini bisa menjadi babak yang lebih panjang dan menegangkan, karena hasilnya dapat memengaruhi reputasi sepak bola Malaysia di mata dunia. Kasus ini bukan sekedar persoalan administratif, tetapi juga berdampak besar pada citra sepak bola Malaysia secara internasional. Pengamat menilai bahwa jika federasi tidak segera memperbaiki sistem naturalisasi dan administrasi pemain, maka negara ini bisa kehilangan kepercayaan dari pihak internasional, termasuk FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Selain itu, pemain muda berbakat yang sah pun bisa terkena dampak negatif karena tim nasional harus memperbaiki roster mereka dan membangun kembali tim dari nol. Denda yang diberikan FIFA yaitu 209 juta rupiah juga menjadi perhatian. Angka ini memang tidak setara dengan denda besar di liga-liga Eropa. Namun bagi federasi negara berkembang seperti Malaysia, nominal ini cukup signifikan. Ini bukan hanya soal uang, tetapi simbol bahwa pelanggaran aturan FIFA tidak bisa dianggap remeh. Para pengamat sepak bola bahkan menyebut ini sebagai pukulan ganda, kalah di atas lapangan dan dirugikan secara finansial. Penduduk Malaysia pun menunjukkan reaksi yang beragam. Ada yang marah, ada yang kecewa, dan sebagian besar hanya bisa menatap layar dengan rasa pilu. Di media sosial, tagar terkait kasus ini mendadak trending, menandakan bahwa masyarakat benar-benar merasa terguncang.
Tidak sedikit yang menyoroti keputusan federasi untuk menggunakan pemain yang tidak sah, menganggapnya sebagai kesalahan fatal yang bisa merusak reputasi tim nasional selama bertahun-tahun. Selain itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang praktik naturalisasi dalam sepak bola internasional. Beberapa negara di Asia Tenggara memang telah aktif melakukan naturalisasi untuk memperkuat timnas mereka, tetapi kasus Malaysia ini menjadi peringatan keras. Setiap langkah harus transparan dan sesuai aturan FIFA. Kegagalan mematuhi regulasi bisa berakibat fatal, seperti yang kini dialami timnas Malaysia. Bagi pelatih dan manajemen timnas, tantangan terbesar kini adalah memulihkan kepercayaan publik dan membangun tim yang sah secara hukum. Tidak mudah, mengingat 3 laga uji coba yang dibatalkan itu sejatinya menjadi momentum persiapan tim menghadapi kompetisi resmi mendatang. Semua perencanaan strategi, formasi, dan evaluasi pemain kini harus disusun ulang, sementara tekanan dari media dan publik terus meningkat. Secara psikologis, pemain yang sah pun terkena imbasnya. Mereka harus menghadapi stigma terkait skandal naturalisasi meskipun tidak bersalah, dan juga menghadapi kenyataan bahwa prestasi mereka di lapangan kini tidak tercatat secara resmi. Situasi ini tentu membutuhkan manajemen krisis yang matang dari federasi untuk mengembalikan motivasi tim dan semangat nasionalisme sepak bola Malaysia. Kasus ini juga memberi pelajaran bagi negara-negara lain bahwa di dunia sepak bola modern, aturan FIFA bukan hanya formalitas, tetapi landasan utama yang menentukan kredibilitas sebuah federasi. Sanksi, denda, dan pembatalan hasil pertandingan adalah konsekuensi nyata jika aturan diabaikan. Malaysia, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tim yang progresif di Asia Tenggara, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang bisa menjadi pelajaran bagi negara lain yang ingin memperkuat tim nasional melalui naturalisasi. Dengan masih berlangsungnya sidang arbitrase, banyak mata kini tertuju pada Malaysia. Apakah federasi mampu memperbaiki kesalahan ini, atau akankah konsekuensi tambahan semakin memperburuk reputasi mereka? Bagi warga Malaysia, ini bukan sekedar cerita sepak bola. Ini adalah drama nasional yang memengaruhi harga diri, kebanggaan, dan harapan rakyat terhadap timnas mereka. Satu hal yang pasti, cerita ini belum berakhir. FIFA telah menegaskan peraturan dan integritas permainan, dan Malaysia kini harus menunjukkan bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan, mematuhi regulasi, dan membangun kembali tim nasional yang sah dan kompetitif. Sementara itu, penduduk Malaysia tetap menahan air mata, berharap suatu hari timnas mereka bisa bangkit kembali, bersih dari skandal, dan meraih prestasi yang benar-benar membanggakan. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only Pernyataan mengejutkan Presiden FIFA Gianni Infantino, jangan tiru timnas Malaysia, contoh positif ada di Indonesia. Saya harap negara-negara Asia Tenggara maupun negara manapun di belahan dunia jangan meniru kasus timnas Malaysia terkait penipuan pemain naturalisasi bodong alias palsu. Gunakan langkah yang benar seperti timnas Indonesia. Hasilnya pasti akan disanjung dunia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Baru-baru ini, Infantino secara terbuka menyoroti praktik naturalisasi pemain yang kontroversial yang tengah menimpa tim nasional Malaysia. Dalam pernyataannya yang cukup menohok publik Asia Tenggara, ia menekankan, "Saya harap negara-negara Asia Tenggara maupun negara manapun di belahan dunia jangan meniru kasus timnas Malaysia terkait penipuan pemain naturalisasi bodong alias palsu." Pernyataan ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan media olahraga regional. Infantino secara tidak langsung menegaskan bahwa penggunaan pemain naturalisasi yang tidak sah bukan hanya merugikan federasi dan tim nasional, tetapi juga merusak reputasi sepak bola sebuah negara di kancah internasional. Kasus Malaysia memang menyita perhatian publik. Dalam beberapa laga uji coba internasional, timnas Malaysia menggunakan beberapa pemain yang tidak memenuhi syarat FIFA untuk naturalisasi, sehingga 3 pertandingan mereka dibatalkan, dicatat kalah 0,3, dan federasi harus membayar denda senilai 209 juta rupiah. Bukan hanya itu, beberapa pemain yang terlibat kini tengah menghadapi proses sidang arbitrase. Situasi ini menimbulkan rasa malu dan kekecewaan publik Malaysia yang kini harus menelan kenyataan pahit akibat praktik yang salah secara regulasi.
Infantino pun menyoroti sisi positif di kawasan yang sering luput dari perhatian timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sepak bola, tetapi dengan cara yang benar dan sah secara aturan FIFA. Pemain naturalisasi yang didapatkan timnas Indonesia berasal dari jalur legal, memenuhi semua regulasi, dan digunakan untuk meningkatkan kualitas tim tanpa merusak integritas kompetisi. Keberhasilan Indonesia dalam menempatkan tim yang kompetitif, bahkan hampir menembus Piala Dunia, menjadi bukti bahwa progres sepak bola di Asia Tenggara bisa dicapai dengan cara yang benar. Infantino menekankan, negara-negara lain sebaiknya meniru pola tersebut, menumbuhkan talenta lokal, mendatangkan pemain naturalisasi dengan jalur sah, dan membangun tim nasional yang kredibel dan dihormati di level internasional. Sikap tegas Presiden FIFA ini mendapat sambutan luas di kalangan pengamat dan fans sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Infantino bukan hanya kritik, tetapi juga peringatan penting bagi federasi sepak bola. Integritas dan kepercayaan dalam olahraga adalah hal yang harus dijaga, dan segala bentuk penipuan atau manipulasi data pemain bisa berakibat fatal. Di sisi lain, publik Asia Tenggara mulai melihat perbedaan nyata antara Malaysia dan Indonesia dalam hal pengelolaan tim nasional. Malaysia, yang menempuh jalan pintas melalui naturalisasi ilegal, kini harus menanggung konsekuensi berupa kekalahan resmi, denda, dan sorotan internasional. Sementara itu, Indonesia menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan FIFA, kemajuan sepak bola bisa dicapai dengan prestis yang tetap terjaga. Para pengamat bahkan menilai bahwa kasus ini akan menjadi studi penting bagi federasi sepak bola lain di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana membangun tim yang kompetitif, tetapi tetap mematuhi regulasi internasional. Kesalahan Malaysia kini menjadi pelajaran pahit. Kesalahan administratif atau etis dalam naturalisasi pemain dapat merusak reputasi tim dan bahkan mengancam peluang mereka di kompetisi besar. Infantino sendiri menekankan bahwa perkembangan sepak bola harus berbasis integritas. Negara-negara yang ingin maju dalam sepak bola tidak boleh tergoda oleh jalan pintas atau skema ilegal untuk memenangkan pertandingan. Sebaliknya, pembangunan tim harus dimulai dari dasar. Pengembangan pemain muda, seleksi yang transparan, pelatihan profesional, dan penggunaan pemain naturalisasi yang sah secara hukum. Bagi publik Indonesia, pernyataan Presiden FIFA ini sekaligus menjadi pengakuan internasional terhadap kerja keras timnas mereka. Hampir lolos ke Piala Dunia, tim nasional Indonesia membuktikan bahwa kemajuan sepak bola tidak selalu ditentukan oleh jalan pintas atau kontroversi, tetapi oleh strategi, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Namun, pesan Infantino juga memiliki makna mendalam bagi seluruh Asia Tenggara. Kasus Malaysia menunjukkan betapa mudahnya reputasi sebuah federasi rusak jika aturan diabaikan. Sanksi FIFA bukan hanya soal denda atau pembatalan hasil pertandingan, tetapi juga tentang kepercayaan dunia terhadap sepak bola negara tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia tampil sebagai contoh bagaimana membangun kepercayaan tersebut. Dengan pernyataan yang cukup menohok ini, publik diharapkan bisa belajar dari kesalahan Malaysia. Integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional adalah kunci untuk menembus prestasi besar, termasuk di level Piala Dunia. Sedangkan jalan pintas atau praktik ilegal sekecil apapun dapat menimbulkan bencana bagi federasi, pemain, dan seluruh penggemar sepak bola di negara tersebut. Kini, sorotan internasional berada pada Malaysia dan Indonesia, dua negara dengan dinamika sepak bola yang berbeda. Satu pihak menghadapi konsekuensi pahit akibat naturalisasi bodong, sementara pihak lain mendapat pengakuan atas kerja keras dan jalan yang benar. Infantino sendiri menutup pernyataannya dengan catatan tegas, belajar dari Indonesia, jangan meniru Malaysia. Sepak bola adalah permainan integritas dan kemajuan sejati hanya bisa dicapai dengan cara yang benar. Pesan ini menjadi peringatan sekaligus inspirasi bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Kemajuan sepak bola bukan soal cepat menang atau menyingkirkan aturan, tetapi soal membangun tim yang sah, profesional, dan dihormati secara internasional. Masa depan sepak bola regional kini berada di persimpangan, mengikuti jejak kontroversial Malaysia atau meniru Indonesia yang menanjak dengan cara yang benar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.